Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang fi'il, di mana saya sudah menjelaskan bahwasannya fi'il itu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari' dan ada fi'il amar. Mari saya ingatkan kembali. Inilah tampil di layar kita ya, di mana dia ada wazan fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu. Kemudian ada juga fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Ada juga satu lagi fa'ula yaf'ulu. Jadi dari sini totalnya adalah ada 6. Nah, 6 ini nanti kita sebut dengan sulasi mujarrad. Kenapa sulasi mujarrad? Ada kata sulasi di situ, ada kata 3, karena perhatikan pada fi'il madhinya ada 3 huruf. Loh, memangnya ada yang lebih dari 3 huruf? Ada. Nanti ditambahkan. Namanya sulasi mazid. Atau nanti ada juga rubai. Tapi itu nanti kita akan mempelajari yang sulasi mujarrad dulu. Kemudian sebelumnya saya ingatkan kembali, ini kita belajarnya memang dari awal ya. Jadi bagi kawan-kawan yang sudah paham duluan, diharapkan bersabar dulu. Baik, kita lanjut. Fi'il-fi'il ini kita sebut dengan sahih. Selain sahih, ada juga yang mu'tal. Yang sahih kita tunda sebentar, kita ke yang mu'tal dulu. Mu'tal itu adalah kalau di dalam fi'ilnya ada salah satu dari huruf illat, yaitu dia ada alif, waw, dan ya. Nah, jika huruf alif, waw, dan ya ini ada di dalam fi'il madhi ya maksudnya, maka fi'il tersebut kita sebut dengan mu'tal. Gitu. Baik, gantian kita tunda dulu cerita yang mu'tal, kita ke yang sahih. Berarti yang sahih yang tidak ada alif, waw, dan ya. Kita sebut dengan fi'il sahih. Yang sahih ini terbagi 3. Yang pertama kita sebut dengan bina salim. Salim artinya selamat. Selamat dari apa? Apakah selamat dari yang mu'tal? Bukan itu maksudnya. Kalau selamat dari yang mu'tal namanya sahih. Salim artinya selamat dari satu, dia ada hamzah. Jadi nggak ada hamzahnya nanti dia. Selamat dari huruf hamzah. Kedua, selamat dari huruf tersebut ada yang sama. Tapi itu nanti kita ke salim dulu. Saya contohnya di sini. Pertama di sini adalah fathah. Fathah ini mauzun dari fa'ala yaf'alu. Jadi fataha yaftahu. Tidak boleh kita katakan yang lain. Misalnya kita katakan fatiha, tak boleh. Atau fatuha, tidak boleh. Atau kawannya, fi'il mudhari'nya, kita katakan fataha yaftuhu, tak boleh. Mesti fataha yaftahu. Tahu dari mana? Tahu dari kamus. Kamusnya sudah saya berikan pada pertemuan yang sebelumnya. Selanjutnya nasoro. Nasoro ini fi'il mudhari'nya adalah yansuru. Jadi dia wazannya fa'ala yaf'ulu. Selanjutnya ada doroba. Doroba ini adalah yadribu, fi'il mudhari'nya. Adapun wazannya fa'ala yaf'ilu. Lagi-lagi saya ingatkan bahwa bunyi-bunyi ini adalah sama'i, tidak bisa kita karang sendiri ya. Jadi fathah tadi tidak boleh kita katakan dia fatihah atau fatuha. Nasoro tidak boleh kita nasuro atau nasiro. Doroba tidak boleh kita katakan doruba atau doriba. Sebab nanti tidak sesuai ya, gitu. Termasuk pasangannya. Fataha ya yaftahu, tidak boleh yaftihu. Baik, selanjutnya alima. Alima ini wazannya adalah fa'ila. Kawan atau fi'il mudhari' dari fa'ila ada 2. Ada yaf'alu, ada yaf'ilu. Alima ini adalah mudhari'nya ya'lamu. Kemudian ada hasiba, hasiba yahsibu. Terakhir ada hasuna, hasuna yahsunu, gitu.
Ini sudah hanya ada satu ya, fa'ula yaf'ulu. Jadi tidak mungkin yang lain. Ini semua kita sebut bina salim, ya, selamat. Ini pelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Kemudian selanjutnya, yang kedua dari sahih ya, adalah bina mudha'af. Nah, bina mudha'af ini ada huruf yang sama. Misalnya di sini ada madda. Madda ini aslinya adalah madada, tetapi kemudian diidghamkan dia menjadi madda karena hurufnya sama, ya, dari madada menjadi madda. Kemudian ada juga contohnya farra, ada juga addo. Nah, berarti ada huruf yang sama di situ. Berarti farra itu ro-nya 2. Addo di situ berarti dotnya 2. Gitu ya. Selanjutnya ada namanya bina mahmuz, yaitu di sini ada dia huruf hamzahnya. Perhatikan ada amala, itu huruf hamzah ya. Walaupun lambangnya alif tapi ada tanda hamzah di atas. Berarti itu huruf hamzah. Ada huruf hamzahnya di fi'il madhi, berarti dia namanya bina mahmuz. Dan ini bina mahmuz ini terbagi. Kalau berada di huruf awal, yaitu berada di fa fi'il, kita sebut mahmuz fa, gitu. Kalau huruf hamzahnya ada di tengah, maka kita sebut mahmuz ain. Dan kalau huruf hamzahnya ada di akhir, maka kita sebut dia mahmuz lam. Ingat ya, bahwasannya dia kita katakan tetap fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Ingat pelajaran yang sebelumnya. Baik, ini semua adalah cerita yang sahih. Ada 3, ada bina salim, bina mudha'af, dan bina mahmuz. Sekarang untuk fi'il yang mu'tal. Fi'il yang mu'tal terbagi-bagi juga. Ada namanya bina misal. Bina misal di sini adalah begini. Ada yang huruf awalnya adalah huruf illat. Perhatikan pada contoh di sini wa'ada, huruf illatnya berada di awal. Kan ada 3 huruf ya, ada awal, tengah, dan akhir. Namanya sulasi ya, tentu hanya 3. Ada awal, tengah, dan akhir. Yang awal kita sebut namanya bina misal. Nah, nanti misal pun terbagi lagi. Kalau huruf ilat yang di awal adalah huruf waw, berarti namanya misal waw. Nah, bina misal waw ini ada yang dia ikut wazan fa'ala, contohnya wa'ada. Ada yang ikut wazan fa'ila, contohnya wajila. Ada yang ikut wazan fa'ula, contohnya wajuha. Selanjutnya, kalau bina misalnya ini ya, pada huruf pertamanya huruf ilatnya adalah ya, contohnya pada yasara, maka kita sebut bina misal ya. Nah, bina misal ya. Selanjutnya, kembali bina misal ya juga ada yang mengikuti wazan fa'ala, contohnya yasara. Ada yang ikut wazan fa'ila, contohnya ya bisa. Ada yang ikut wazan fa'ula, contohnya yamuna. Jadi ada semua ya, tapi dia ada huruf ilatnya, jadi kita sebut dia mu'tal, gitu ya. Nah, selanjutnya ada juga yang huruf ilatnya di tengah, namanya adalah bina ajwaf. Contohnya di sini ada sona. Nah, di tengahnya ada huruf ilat. Huruf ilatnya apa ini? Huruf ilatnya di sini sebenarnya bukan alif, tetapi huruf waw. Nah, kok nampak alif di sini? Nah, ini nanti ada pelajaran khusus namanya tentang i'lal. Nah, karena ini aslinya adalah waw, ya, aslinya adalah sawana, maka kita sebut ajwaf waw. Ajwaf waw. Karena aslinya ini sawana. Itu tadi bina ajwaf. Kemudian yang ketiga ada namanya bina nakis. Nah, nakis ini di akhir pula huruf ilatnya. Perhatikan pada ghaza.
Nah, di sini huruf ilatnya di akhir. Kemudian ada saro, huruf ilatnya juga di akhir. Ah, seperti itu ya. Nah, perhatikan untuk di awal-awal kita mesti ingat nama-namanya. Nah, untuk yang tiga ini, misal ajwaf dan nakis, maka tiga ini bisa kita singkat dengan man. Kenapa kita singkat dengan man? Karena man itu mudah diingat sebagai singkatan dari Madrasah Aliyah Negeri, SMA ya, Madrasah Aliyah Negeri. M pada huruf pertama ya cocok dengan misal. A pada huruf kedua cocok dengan ajwaf, dan N pada huruf ketiga cocok dengan nakis. Gitu ya. Jadi M huruf pertamanya yang huruf ilat, dan A ajwaf huruf tengahnya yang huruf ilat, dan N untuk nakis huruf akhirnya yang huruf ilat. Jadi ini man sudah sangat cocok untuk sebagai ringkasan. Selanjutnya untuk mu'tal yang keempat adalah namanya bina lafif. Nah, untuk lafif ini huruf ilatnya ada dua. Yang tadi bina misal, ajwaf dan nakis huruf ilatnya ada satu ya. Kalau lafif huruf ilatnya ada dua, maka lafif ini pun terbagi dua. Yang pertama disebut lafif mafruq, artinya dia terpisah. Apanya yang terpisah? Huruf ilatnya. Perhatikan di sini contohnya waqo, di awal ada huruf ilat, di akhir ada huruf ilat. Ada di tengah-tengahnya huruf yang sahih. Nah, kan terpisah huruf ilatnya, maka dia disebut dengan lafif mafruq. Selanjutnya ada yang nggak terpisah, namanya bina lafif makrun. Nah, contohnya di sini sawa. Perhatikan huruf ilat di sini ada waw dan ya, dua-duanya dekat-dekatan, tidak terpisah. Nah, inilah untuk pelajaran lanjutan untuk fiil, di mana saya jelaskan nama-namanya dulu. Sebab kalau nama-namanya tidak tahu, kita akan sulit untuk berbicara lanjutan. Jadi ini namanya dulu ya, ada bina salim, bina mudha'af, bina mahmus, kemudian bina misal, bina ajwaf, bina nakis, bina lafif mafkruk, dan bina lafif makrun. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah kitab yang sudah saya berikan di grup ya, yaitu kitab Al-Amsilatut Tasrifiyah. Ini rata-rata pondok pesantren untuk belajar sorob memakai kitab ini. Meskipun ada juga ya tentu yang nggak pakai kitab ini, pakai kitab yang lain. Misalnya kitab Amsilatul Jadidah, atau ada juga kitabut tasrif dan sebagainya. Tapi yang saya tahu kalau dia pesantren tradisional, pesantren salaf ya, maka kebanyakan menggunakan kitab ini untuk sorofnya. Ya, mohon koreksi kalau saya salah di sini. Baik, kita lanjut. Nampak di atas ini ada bacaan tasrif istilahi, di mana ini adalah bab awal dari sulasi mujarrad. Nah, perhatikan untuk pada paling atas ada namanya sahih. Ini yang baru kita pelajari tadi ya, bina sahih. Pertama sekali kita bahas dulu yang paling atas, karena yang paling atas ini adalah wazan. Pertama ada di sini fa'ala. Fa'ala adalah fi'il madhi. Selanjutnya adalah yaf'ulu. Yaf'ulu adalah fi'il mudhari'. Selanjutnya ada fa'lan. Fa'lan adalah masdar. Apa masdar ini? Masdar adalah kata dasar. Jadi misalnya nih, dalam bahasa Indonesia ya, kata kerja misalnya mencangkul. Apa kata dasarnya? Cangkul. Seolah-olah cangkul ini adalah nama bendanya. Perhatikan pada contoh lain, berlari. Kata kerja ya, berlari. Kata dasarnya apa? Lari. Lari seolah-olah dia ini adalah kata kerja juga. Ingat, kata dasar pada mencangkul tadi, cangkul, seolah bendanya, pada lari seolah kata kerjanya. Jadi kata dasar itu apa sebenarnya? Apakah jadi kata benda atau jadi kata kerja?
Nah, dalam kajian bahasa Arab untuk masdar, maka nanti masdar ini sangat fleksibel. Dia bisa jadi isim, dia juga bisa beramal seperti fi'il. Nah, tapi ini kajian lanjutan ya. Untuk sekarang masdar adalah isim, dah isim saja begitu. Tapi kalau nanti lanjutan kita akan kaji lebih jauh tentang masdar. Selanjutnya di sampingnya ada fahuwa. Huwa di sini yang kita ikut, fa-nya enggak ya. Fa-nya itu hanya sambungan saja. Huwa di sini adalah isim domir namanya, di mana huwa ini adalah nanti domir yang dia berada di dalam fa'ala, juga di dalam yaf'ulu. Ada huwa di dalamnya, maka ada huwa di situ. Selanjutnya ada fa'ilun. Ini adalah namanya isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Isim fa'il adalah yang bermakna yang melakukan, gitu. Jadi kalau tadi misalnya kita katakan mencangkul, berarti isim fa'ilnya yang mencangkul atau pencangkul. Misalnya lagi tadi berlari, berarti isim fa'ilnya adalah yang berlari atau pelari. Itu untuk isim fa'il. Selanjutnya adalah wadaka. Nah, dzaka ini adalah isim isyarah, dan ini kita lewatkan saja dulu. Selanjutnya di depannya ada maf'ulun. Ini namanya isim maf'ul. Sesuai dengan bunyi dianya ya. Maf'ulun namanya isim maf'ul. Isim maf'ul adalah yang dia kena pekerjaan. Kalau tadi isim fa'il yang mengerjakan, kalau isim maf'ul yang kena pekerjaan. Contoh kalau pada kata kerja mencangkul, berarti isim maf'ulnya adalah yang dicangkul atau yang kena cangkul. Kalau misalnya makan, berarti yang dimakan. Gitu untuk isim maf'ul. Selanjutnya yang di sampingnya uf'ul, ini adalah fi'il amar. Ini sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Dan di sampingnya lagi adalah la taf'ul. Ini fi'il nahyi namanya. Ini untuk larangan. Kemudian ada maf'alun, ada tanda dua kali. Ini untuk isim zaman dan makan. Artinya makan di sini bukan makan bahasa Indonesia, tapi makan artinya adalah kata tempat. Adapun isim zaman untuk kata waktu. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia tadi berlari, berarti artinya tempat berlari, bisa juga waktu berlari, gitu. Selanjutnya terakhir ada mif'alun. Mif'alun artinya isim alat. Berarti kalau tadi misalnya berlari, berarti dia alat untuk berlari, gitu ya. Nah, yang di atas ini kita sebut dengan wazan. Wazan. Baru kemudian di bawahnya adalah mauzun. Tulisannya seperti ini, mauzun. Ada titiknya ya, mauzun. Nah, artinya yang ditimbang. Wazan artinya timbangan, mauzun artinya yang ditimbang. Berarti kita ngikut bunyinya. Nah, sebagai contoh di sini nasoro ikut fa'ala. Yansuru ikut yaf'ulu. Untuk nasron wa mansoron kita lewati dulu karena nanti ada yang khusus untuk masdar sulasi mujarrad. Selanjutnya fahuwa. Fahuwa ini enggak cerita wazan ya, tetapi memang bunyinya tetap huwa. Kemudian nasirun. Nah, mengikut bunyi fa'ilun. Selanjutnya mansurun mengikut bunyi maf'ulun. Unsur mengikuti bunyi uf'ul. La tansur ikut bunyi la taf'ul. Mansurun ikut bunyi maf'alun. Minsurun ikut bunyi mif'alun. Perhatikan bunyinya ngikut semua ya. Berarti yang atas sangat penting karena dia diikuti bunyinya, gitu ya. Selanjutnya yang kedua, mudho'af. Mudho'af ini sebenarnya mauzun juga dari fa'ala yaf'ulu. Jadi dia madda ikut bunyi fa'ala, berarti dia madada. Kemudian ya muddu ikut bunyi yaf'ulu, berarti dia aslinya
yamdudu. Lah kok bisa yamuddu? Tadi kan yamdudu. Bagaimana ceritanya menjadi yamuddu? Nah, ini namanya proses i'lal. Jadi, karena berhubung ini adalah proses i'lalnya banyak, tidak mungkin ketika membaca kitab kita kaji semua proses i'lalnya, nanti nggak siap-siap bacanya. Jadi, oleh karena itu, maka anggap saja ini sebagai wazan. Ingat, anggap sebagai wazan. Maksudnya bagaimana anggap sebagai wazan? Contoh, saya kasih contohnya pada sona ya. Sona yasunu. Nah, sekarang saya munculkan koma. Koma artinya berdiri. Mari kita ikutkan koma ini seperti juga sona, atau seperti bunyinya sona. Sekarang sona, ikutlah dia koma. Yasunu, ikut dia yakumu. Gitu ya fi'il mudhari'nya. Adapun masdar kita lewatkan. Sekarang kita ke isim fa'il. So inun, berarti kalau koma qaimun. Kemudian masunun, berarti makumun. Sun berarti kum. La tasun, la takum. Masonun, makomun. Jadi makomun tempat ya, tempat berdiri. Kalau sering dengar makom, itu tempat berdiri. Kan ingat tadi ini adalah isim makan dan isim zaman. Terakhir miswanun berarti mikwamun. Nah, jadi ini semua dari madda yamuddu ini ke bawah kita anggap sebagai wazan. Meskipun sebenarnya dia ini mauzun, tapi anggap saja ya, anggap saja sebagai wazan. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian nampak di sini ada mudhoaf, ada ajwaf. Ini ya, ada mudhoaf, ada ajwaf, ada nakis, ada mahmus. Pertanyaannya, mana yang lain? Lafif mana lafif? Kok nggak ada? Misal mana misal? Kok nggak ada? Nah, berarti pada bab pertama ya, pada bab pertama wazan fa'ala yaf'ulu memang nggak ada bina lafif. Memang nggak ada bina misal gitu. Sekarang kita coba lihat bab yang kedua. Untuk bab yang kedua, ini muncul bina misal. Misal ya juga ada. Lafif juga muncul. Ya, lafif mafruk dan lafif makrun muncul juga. Sekali lagi ingat bahwasannya ini kita anggap sebagai wazan. Jadi farra yafirru kita anggap sebagai wazan. Nah, seperti itulah pelajaran kita pada hari ini. Kalau setelah masuk kepada kitab ini, kitab yang saya berikan ini, kitab Al-Amsilatut Tasrifiyah ini sudah bingung, ya setidaknya pahami saja nama-namanya. Ya, ingat tadi nama-namanya. Untuk yang sahih ada bina salim, ada bina mudhaf, dan ada bina mahmus. Untuk yang mu'tal ada man ya, yaitu misal, ajwaf, dan nakis. Kemudian ada lafif, lafif mafruk, dan lafif makrun. Nah, setidaknya namanya itu bisa dipahami. Adapun hafal nanti tak apa-apa. Nanti dulu. Yang penting faham dulu. Setelah faham, kemudian diulang-ulang, insya Allah hafal akan datang sendiri. Baik, saya cukupkan dulu pertemuan pada hari ini. Sebelumnya silakan bertanya jika ada yang ingin dipertanyakan. Dan hari ini tidak ada tugas. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.